Story Kids, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kami mau berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat untuk beribadah saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah berikan kami kesehatan, sukacita, dan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia,
Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia. Oke adik-adik semuanya, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami sudah memuji, mempermuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami rindu supaya firman yang kami dengar boleh dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar pagi hari ini? Kak Mita percaya semua adik-adik bersuka cita dalam memuji Tuhan, pastinya juga mendengarkan firman Tuhan ya. Minggu lalu Kak Hana sudah menyampaikan firman Tuhan tentang kebaikan. Apakah adik-adik sudah mempraktekkan? Nah pastinya ya adik-adik, jadi setiap apapun yang disampaikan firman Tuhan pada kita, kita harus melaksanakan, mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sangat simpel, sangat sederhana adik-adik. Kak Hana menyampaikan bagaimana cara kita untuk berbuat kebaikan, yaitu dengan memberikan semangat pada orang lain, memberi pujian bahwa kamu itu cantik, kamu itu ganteng ya adik-adik. Jadi sangat sederhana. Jadi pagi hari ini Kak Mita ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kesetiaan. Yuk kita sama-sama katakan setia. Kita baca ayatnya ya, di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, firman Tuhan pagi hari ini memerintah kita, menyuruh kita supaya apa? Tidak meninggalkan kesetiaan kita adik-adik. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan mau kita itu tetap setia. Jadi mungkin adik-adik katakan, Kak apa sih kesetiaan itu? Nah kita mau cari tahu apa itu kesetiaan. Kesetiaan berarti kesetiaan adalah berdiri teguh, patuh, taat, dan dapat dipercaya. Ya adik-adik, apakah adik-adik orang yang patuh, taat, dan dapat dipercaya? Yuk kita lihat nih ciri-ciri dari seseorang yang setia. Apa itu ya? Yang pertama adalah dia dapat dipercaya. Contohnya nih adik-adik, ketika kita di rumah, orang tua kita atau mama kita menyuruh kita untuk membersihkan, untuk merapikan rumah. Apakah kita bisa dipercaya? Alah nanti aja lama, lagi asik main game nih, lagi seru. Jadi adik-adik, orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Artinya bahwa ketika orang tua kita menyuruh suatu pekerjaan, yaitu membersihkan atau merapikan rumah, kita harus kerjakan dengan sukacita, dengan semangat. Karena apa? Itu adalah orang yang setia, di mana dia dapat dipercaya. Nah selanjutnya contoh yang kedua, ketika mungkin orang tua kita sedang sibuk di dapur, mama kita sedang sibuk di dapur. Nah kita disuruh, kamu nanti jaga adik ya, hati-hati, coba lihat. Jangan sampai dia makan yang kotor, jangan bermain-main yang tidak bagus. Nah, apakah kita bisa dapat dipercaya adik-adik? Apakah kita, mama nggak lihat nih, cuma sedikit adik? Tidak boleh adik-adik. Jadi orang yang setia itu adalah dia orang yang dapat dipercaya. Jadi ketika orang tua suruh jaga adik, ya kita harus
lakukan, laksanakan adik-adik. Nah, karena apa? Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat. Nah, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, perbuatlah itu dengan apa? Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Selanjutnya yang kedua adalah ciri-ciri yang seseorang yang setia adalah seorang pemberi semangat. Wow, jadi apakah kita orang yang setia di mana kita memberikan semangat pada teman kita? Contohnya nih ya, dalam sekolah, contohnya kita dapat nilai bagus tapi teman kita nggak dapat nilai bagus, nilai yang jelek. Apakah kita mengejek dia, membuli dia, atau memberi motivasi, memberi semangat? Kamu pasti bisa, besok kamu pasti dapat nilai bagus. Nah, kita adalah orang yang setia. Ciri-ciri orang yang setia itu adalah dia memberikan semangat pada orang lain, bukan menjelekkan ya adik-adik. Nah, karena apa? Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, Tuhan adalah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, lidah kita diberikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Memberikan semangat, memberikan motivasi, dorongan yang baik kepada teman kita yang mengalami kelemahan, yang mengalami mungkin dimarahin orang tua dia di rumah ya adik-adik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ciri-ciri seseorang yang setia adalah dia seorang yang suka menolong atau membantu. Wow, di sini adik-adik siapa yang suka menolong atau membantu temannya? Mungkin mengerjakan mengerjakan pekerjaan sekolah, mungkin salah satu PR-nya tidak siap, ya kita bantu dia. Mana apa yang bisa saya tolong, kita bantu ya. Jangan kita mau udah aku mau pintar sendiri, tidak boleh ya adik-adik. Kita harus juga bisa membantu menolong teman kita yang mengalami kesusahan dalam pelajaran. Ya, karena apa? Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, di situ dikatakan firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini kita harus saling apa? Saling membantu, bertolong-tolong supaya apa? Supaya kita memenuhi hukum Kristus, memenuhi perintah Tuhan adik-adik. Ini ada satu kisah ya, atau bisa kita contoh tentang kisah kehidupan Tuhan Yesus, di mana di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-11, di situ bagaimana kesetiaan Allah, kesetiaan Kristus kepada Bapa dan kepada kita adik-adik. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia mati di kayu salib adik-adik, berkorban untuk kita, membuktikan Tuhan Yesus begitu sayangnya pada kita. Jadi itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita adik-adik. Jadi teladan yang diberikan Tuhan Yesus sudah dibuktikan lewat apa? Lewat kesetiaannya pada kita, di mana dia mati di kayu salib untuk kita semuanya adik-adik. Nah, ketika kita setia adik-adik, pasti akan ada buah dari kesetiaan kita. Sampai di sini firman Tuhan, dan selamat mempraktekkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Oke adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan adik-adik boleh dapat minta bantuan kepada papa, mama, atau siapapun yang ada di sekitar adik-adik untuk boleh dapat membantu mempersiapkan persembahannya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami pun akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi. Adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga memberi persembahan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kita harus setia, belajar untuk tetap setia. Yuk kita sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan doa ya pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, sudah memberi persembahan, dan kami sudah juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga guru-guru Victory Kids kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk mengajari, membimbing kami anak-anak Victory Kids di tempat ini Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami, berkati pekerjaan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.